mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kau ingin memenangkan perang besok pagi. Betul, Aki Lumut. Kalau begitu, pakailah kelopak bunga teratai ini di rambutmu. Oh, indahnya kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Ikutilah episode ke-15. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Pahen. Dengan sutradara Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seri yang pertama ini didukung dengan para pelaku. Naryo sebagai Ki Sabrang, Heri Setiono sebagai Ki Rambat, Francisca sebagai Aning, Penny sebagai Ki Garda, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, Herman sebagai Tembong, Elias sebagai Ki Wista, dan pembawa cerita Denny Denha. Pada kisah Negeri di Balik Awan telah diceritakan bahwa Wulandari akhirnya lolos dari bahaya pemerkosaan oleh Tuk Dampel. Karena hampir saja bahaya itu menimpa Wulandari. Karena Tuk Dampel telah melumpuhkan Wulandari dengan semacam obat yang sangat ampuh. Namun Wulandari ditolong oleh makhluk halus yang bernama Indang Dewi. Sehingga Tuk Dampel tewas di tangan siluman itu. Indang Dewi memang sangat baik terhadap Wulandari. Sehingga Wulandari telah diangkat sebagai adiknya. Karena wajah Wulandari sangat mirip dengan adik Indang Dewi yang telah hilang beberapa puluh tahun yang lalu. Adiknya itu adalah Rana Dewi yang sekarang bermukim di negeri di balik awan. Sementara Batara sudah bisa pergi dari negeri di balik awan. Berkat juga kebaikan hati Rana Dewi.
Walau sebenarnya Rana Dewi sangat mencintai Batara, kini Batara sedang berlayar bersama tukang perahu yang bernama Agil arah ke timur untuk mencari obat untuk Nyi Sepi. Sementara itu di desa Mentilin, Gandini bersama pasukannya sedang bergerak menuju Tegal Sari untuk menghancurkan Ki Sabrang yang kini memerintah di sana. Ki Lurah. Ada apa, prajurit? Ada bahaya, Ki Lurah. Cuma sekali. Ada bahaya, Ki Lurah. Bahaya apa? Pasukan Mentilin sedang bergerak kemari. Apa? Pasukan Mentilin? Betul, Ki Lurah. Celaka. Bagaimana mereka? Di mana mereka? Mereka banyak sekali, Ki Lurah. Berapa jumlah mereka? Mungkin sekitar 4.000 pasukan, Ki. Dan pasukan itu dipimpin langsung oleh Den Ayu Gandini. Di mana? Sudah sampai di mana mereka sekarang? Masih setengah hari perjalanan dari Tegal Sari ini, Ki. Kalau begitu, panggilkan Ki Garda kemari ya. Siaga, Ki. Apakah bisa aku menghadapi pasukan Mentilin yang berjumlah 4.000 prajurit itu? Apakah aku bisa memimpin peperangan nanti? Selama hidupku, aku belum pernah berperang. Bagaimana nanti aku berhadapan dengan Gandini? Tapi aku akan suruh si Garda menghadapinya. Bukankah perwira itu ditugaskan oleh Den Wangsa untuk menjaga Den Ayu Aning di sini? Salam hormat untuk Ki Lurah. Ki Garda, sudah hadir rupanya. Sudah, Ki Lurah. Perintah apa yang akan aku dapatkan dari Ki Lurah hari ini? Menurut pengintaian yang dilakukan oleh prajurit Sandi, pasukan Mentilin sedang bergerak kemari. Jadi juga rupanya mereka menyerbu kemari, Ki Lurah. Berapa jumlah mereka, Ki Lurah? Mereka datang dengan kekuatan 4.000 prajurit. 4.000 prajurit. Bagaimana menurutmu, Ki Garda? Apakah kita akan minta bantuan pada Raden Wangsa Dirja? Sudah tidak mungkin, Ki Lurah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus hadapi mereka. Apakah kekuatan kita cukup untuk menghadapi mereka? Kalau kita kumpulkan semua kekuatan kita yang ada, maka kita akan sanggup menghadapi mereka. Kira-kira berapa kekuatan kita seluruhnya, Ki? Jumlah prajurit Tegal Sari kira-kira 2.500 orang. Sedangkan pasukannya aku bawa dari kota raja untuk menjaga keselamatan Den Ayu Aning berjumlah 1.000 prajurit. Masih kurang 500 orang lagi. Itu tidak jadi soal, Ki Sabrang. Yang penting sekarang adalah cara kita menentukan siasat berperang. Kalau siasat kita jitu, maka kita akan bisa memenangkan peperangan. Siasat? Siasat apa yang akan kita gunakan, Ki Garda? Sekarang sudah sampai di mana mereka, Ki Sabrang? Mereka sekarang berada kira-kira setengah hari perjalanan dari Tegal Sari. Kalau begitu, mereka tentu akan sampai di batas desa ini pada malam hari. Tentu mereka tidak akan mungkin menyerbu kita di malam hari. Iya, mereka pasti akan membuat perkemahan di luar desa Tegal Sari. Dan keesokan harinya mereka baru akan menyerbu kemari. Nah, kesempatan kita untuk menyerang mereka di tengah malam itu, Ki Sabrang. Malam hari? Iya. Bagaimana berperang di tengah malam? Sedangkan prajurit-prajurit Tegal Sari tidak terlatih untuk berperang di tengah malam. Ki Sabrang tidak usah khawatir. Pekerjaan ini akan dilakukan oleh prajurit yang aku bawa dari kota raja. Mereka semua pilihan, sehingga mereka bisa melakukan peperangan di malam hari. Baik kalau begitu. Kapan penyerangan itu akan dilakukan? Tentu malam nanti, Ki Sabrang. Iya. Aku akan menunggu hasilnya besok pagi. Tapi aku minta supaya semua pasukan Tegal Sari disiagakan. Tentu. Jangan khawatir tentang hal itu. Pak, kenapa malam ini pasukan yang berjaga di rumah kita bertambah banyak? Entahlah, Aning. Bapak tidak tahu. Kalau begitu, sebaiknya kita tanyakan pada salah seorang prajurit yang berjaga itu, Pak. Biar aku yang menanyakan, Aning. Hei, Kisanak. Iya, Ki. Kemari sebentar ya. Ki Rambat memanggil saya. Iya. Ada apa, Ki Rambat? Kenapa malam ini penjagaan lebih banyak dari hari-hari biasa? Ada apa ini sebenarnya? Ki Rambat belum tahu rupanya. Iya, aku memang belum tahu. Di luar Tegal Sari sedang berkemah 4.000 prajurit Mentilin. Mereka merencanakan akan menyerbu Tegal Sari besok pagi. Celaka. Ki Rambat dan Den Ayu tidak usah khawatir. Kami siap menjaga keselamatan Den Ayu dan Ki Rambat. Bahkan kalau keadaan sangat berbahaya, kami akan membawa Den Ayu, Ki Rambat, dan Raden Tapasudana untuk mengungsi dari sini.
Sudah sangat berbahaya rupanya desa ini. Belum berbahaya betul Kirambat. Dan Kirambat tidak usah cemas. Baiklah Kisana. Aku akan sampaikan berita ini pada Den Ayu Aning. Iya Kirambat, aku permisi. Iya, pergilah. Aning, Aning. Bagaimana Pak? Berita apa yang Bapak dapatkan? Aduh Aning, kata prajurit tadi, pasukan Mentilin sedang berkemah di luar desa Tegalsari. Besok pagi mereka akan menyerbu kemari. Pasti Gandini yang memimpin pasukan Mentilin itu Pak. Bapak tidak tahu Aning. Bahkan kalau keadaan sangat berbahaya, maka kita akan mereka ungsikan katanya. Kemana mereka akan mengungsikan kita, Pak? Bapak tidak tahu, Aning. Perhatikan semua. Siaga, Kigarda. Sebentar lagi, kita akan memasuki perkemahan orang-orang Mentilin. Tugas kalian adalah memporak-porandakan mereka. Sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan penyerangan ke Tegalsari besok pagi. Dan aku percaya pada kalian. Karena kalian adalah prajurit-prajurit pilihan yang sengaja aku bawa dari kota raja. Sanggup? Sanggup, Kigarda. Terima kasih. Nah, pesanku, bekerjalah sebaik mungkin dan hindarkan jatuh korban yang banyak di pihak kita. Siaga, Kigarda. Nah, mari kita mulai tugas kita ini sebelum matahari menyingsing di sebelah timur. Siaga, Kigarda. Dengan semangat yang tinggi, 100 orang prajurit pilihan yang sengaja ditempatkan oleh Raden Wangsadirja mulai bergerak ke arah perkemahan pasukan Mentilin. Mereka bergerak dengan cepat dan hati-hati. Bahkan ketika ke-100 orang itu sudah memasuki perkemahan pasukan Mentilin, tidak satupun pasukan Mentilin yang tahu Anda bahwa sekarang tubuh mereka masih sudah mendengarkan dimasuki oleh Sandiwara 100 orang Radio musuh. di channel Bahkan Memori ketika satu persatu 80. prajurit Mentilin itu dibunuh, prajurit yang lain masih belum tahu juga. Mereka masih terlelap dalam tidur mereka. Ketika ke-100 orang itu sudah puas melakukan aksi mereka, maka kini mereka membakar perkemahan-perkemahan itu. Sehingga pasukan Mentilin terjaga dari tidur dan menjadi kalang kabut. Sementara ke-100 orang itu telah mengundurkan diri jauh dari perkemahan. Kini jawab pertanyaanku dengan jelas. Jangan kamu berbelit-belit lagi. Siapa yang menyuruh kamu membakar perkemahan kami, ha? Kalau kamu belum juga mau menjawab, maka terpaksa aku menghajarmu. Ya! Aduh! Ampun dan Ayu, ampun. Jawab pertanyaanku. Ampun, baik dan Ayu, baik. Siapa yang menyuruh kamu membakar perkemahan kami? Kigarda dan Ayu. Siapa itu Kigarda? Kigarda adalah seorang perwira kerajaan. Kenapa Kigarda memusuhi pasukan Mentilin, ha? Ayo jawab. Iya. Karena Kigarda bersama anak buahnya mendapat tugas untuk menjaga Den Ayu Aning. Hah? Den Ayu Aning? Iya. Berapa orang pasukan kerajaan yang ditugaskan menjaga Den Ayu Aning? Aduh, ada 1000 orang Den Ayu. Hebat betul penjagaan itu. Dan kamu tentu salah seorang pasukan Kigarda. Ayo jawab. Iya. Saya mohon ampun Den Ayu. Jawab pertanyaanku. Betul Den Ayu, saya adalah salah satu dari prajurit Kigarda. Tembong! Hukum mati orang ini! Den Ayu, saya mohon ampun. Saya mohon ampun. Jangan saya dibunuh Den Ayu. Apakah kamu tidak sadar? Akibat perbuatanmu dan kawan-kawanmu, kami menderita kerugian yang tidak sedikit, sehingga kami tidak jadi melakukan penyerangan terhadap Tegalsari. Saya hanya menjalankan tugas Den Ayu. Saya tidak tahu apa-apa. Aku tidak peduli. Tembong! Seret orang ini keluar dan hukum mati dia. Baik Den Ayu. Ayo, ikut aku. Jangan. Ayo. Jangan, ampunilah saya tidak bersalah. Ayo ikut aku. Ampun, Ayu. Jangan bunuh saya. Hancur. Seluruh pasukanku jadi hancur. Den Ayu Gandini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kiwista, Saya Den Ayu. bagaimana dengan tawanan tadi? Dia sudah dihukum mati Den Ayu. Dan 10 tawanan yang lain? Juga sudah dihukum mati Den Ayu. Bagus. Tapi dengan kematian mereka, belum bisa menebus kerugian yang kita alami. Betul Den Ayu. Bagaimana kerugian yang kita alami, Kiwista? Kerugian yang kita alami cukup besar Dan. Apa-apa saja itu, Ki? Kita kehilangan 87 orang prajurit karena dibunuh oleh mereka. Sedangkan persediaan makanan yang kita bawa habis terbakar. Rasanya sudah tidak mungkin kita mengadakan penyerbuan ke Tegalsari, Kiwista. Rasanya memang begitu Den Ayu. Karena prajurit-prajurit kita yang tinggal sedang terpukul jiwa mereka dengan kejadian tadi malam. Walau sebenarnya kekuatan kita masih ada. Aku memang memilih untuk kembali ke Mentilin. Kita harus mempersiapkan kembali yang lebih matang penyerbuan ini. Sebaiknya memang begitu Den Ayu. Mari, Kiwista. Kita bersiap untuk kembali ke Mentilin sebelum orang-orang Tegalsari datang menyerang kita. Baik Den Ayu. Mereka sudah meninggalkan perkemahan mereka. Iya Ki, mereka tampaknya
tidak akan meneruskan niat mereka menyerbu Tegal Sari? Bagus. Kalau saja mereka meneruskan niat mereka, belum tentu Tegal Sari akan mampu menghadang serangan mereka. Lalu Ki, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita semua kembali ke Tegal Sari, melaporkan hal ini pada Ki Sabrang. Baik Ki. Ki Garda dengan sisa-sisa pasukannya kembali ke Tegal Sari. Di wajah perwira itu terbayang rasa puas, walau dia kehilangan 11 orang prajuritnya. Sementara iring-iringan pasukan Mentilin sudah semakin jauh meninggalkan batas desa Tegal Sari. Sementara Ki Garda dan pasukannya sangat puas dengan hasil yang mereka capai. Walau Ki Garda harus kehilangan 11 orang prajuritnya. Kerja Ki Garda sangat hebat, sehingga tanpa susah payah mereka dapat kita usir dari Tegal Sari. Iya Ki Lurah. Tapi aku harus kehilangan 11 prajuritku. Bukankah sebuah peperangan harus minta korban, Ki? Hah? Dan ke-11 prajurit Ki Garda adalah korban peperangan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Karena ke-11 prajurit Ki Garda itu akan aku beri santunan kepada keluarganya masing-masing. Sehingga mereka tidak perlu bersedih betul. Terima kasih Ki Lurah. Dan jangan lupa, bagi prajurit Ki Garda yang selamat pun akan aku beri uang santunan, juga termasuk Ki Garda sendiri. Wah. Betul begitu Ki Lurah? Aku tidak bohong. Lihatlah ini. Aku sudah siapkan uang tanda terima kasihku pada seluruh prajurit Ki Garda. Wah, terima kasih Ki Lurah. Aku dan prajuritku belum pernah mendapatkan hal semacam ini di Kota Raja. Tentu. Tegal Sari berbeda dengan Kota Raja. Aku sebagai petinggi desa selalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Kalau Kota Raja tidak pernah memperhatikan hal semacam ini, itu bukan salah petinggi di Kota Raja. Mungkin karena banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan, sehingga kalian terlupakan oleh mereka. Mungkin juga Ki Lurah. Nah, mungkin juga. Kumpulkan seluruh prajurit yang ikut menyerbu tadi malam untuk mendapatkan hadiah dariku Ki Garda. Baik Ki Lurah. Akan aku kumpulkan mereka sekarang juga. Kurang ajar. Mereka dapat mempecundangi kita, sehingga kita harus kembali dengan tangan hampa. Betul dan Ayu. Kita telah dipecundangi oleh orang-orang Tegal Sari, sehingga kita harus kembali sebelum melaksanakan penyerbuan itu. Apa pendapatmu tentang kekalahan kita ini, Tembong? Sebenarnya kita tidak kalah, Tenayu. Hanya kita lengah malam ini, sehingga kekuatan kita dapat dihancurkan begitu saja oleh mereka. Iya, kita terlampau lengah di malam hari, karena kita begitu yakin bahwa mereka tidak akan datang menyerbu malam hari. Tapi kenyataannya lain. Justru mereka datang memporak-porandakan kita, sehingga pasukan kita tidak punya semangat lagi untuk menyerang Tegal Sari. Sebenarnya, kalau kita teruskan menyerbu Tegal Sari, kita akan berhasil, Tenayu. Karena kekuatan kita belum banyak terganggu. Aku mengerti, Tembong. Tapi semangat juang pasukan kita sudah habis. Itu sebabnya aku tidak mau meneruskan penyerangan itu. Tidak juga, Tenayu. Semangat pasukan kita masih besar. Sehingga aku menyesalkan kenapa kita tidak meneruskan penyerbuan itu, Ten. Kau rupanya tidak melihat apa yang terjadi pada seluruh pasukan Mentilin, sehingga kau bisa bicara seperti itu. Sebenarnya pasukan Mentilin sudah tidak punya semangat untuk berperang, Tembong. Itu sebabnya dan Ayu dan aku mengambil keputusan untuk kembali saja. Tapi Ki Wista, yang aku inginkan sekarang bukan perdebatan tentang kejadian yang sudah lalu, Tembong. Tapi yang harus kita pikirkan, apa tindakan kita selanjutnya. Bagaimana menurut Ki Wista? Betul sekali dan Ayu. Dan kau, Tembong? Menurutku juga begitu, Tenayu. Bahkan kalau mungkin kita kembali mengadakan penyerbuan ke Tegal Sari dalam waktu dekat. Penyerbuan ke Tegal Sari? Bagaimana menurut Ki Wista? Saya setuju dan Ayu. Hanya jangan tergesa-gesa, supaya kita bisa mempersiapkan pasukan kita lebih matang lagi. Baik, kita tetap akan menyerbu Tegal Sari. Tapi kita harus mempersiapkan pasukan kita lebih baik lagi, sehingga kita tidak akan menyerbu Tegal Sari dalam waktu dekat ini. Pasukan kita sudah cukup siap, Tenayu. Jadi, kita tidak usah menunggu sampai lama untuk menyerbu Tegal Sari. Tembong, apakah kamu tidak sadar kalau menyerbu Tegal Sari itu tidak semudah yang kita duga semula? Apalagi untuk mendekati tempat tinggal Aning. Karena perempuan itu kini dijaga oleh 1000 prajurit pilihan dari Kota Raja. Ya, aku tahu. Nah, kita perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan pasukan kita. Bahkan kita harus punya dana yang cukup besar dalam persiapan itu. Gagal lagi aku. Sehingga aku tidak bisa cepat-cepat datang ke Tegal Sari untuk menghukum Aning. Ada orang yang mengikuti perjalananku sejak tadi. Aku harus waspada. Orang itu makin berani. Apa maunya? Kini orang itu sudah berdiri di hadapanku. Siapa Kisanak? Dia tidak mau menyaut. Kalau begitu aku pura-pura akan meneruskan perjalananku.
Ada 5 orang yang mengepungku. Apa maksud Kisanak semua? Sehingga Kisanak menghalangi jalanku? Kalau di antara Kisanak tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku, maka aku akan meneruskan perjalananku. Kau tidak akan bisa melanjutkan perjalananmu, Wulandari. Nyi Denyat? Aku. Apa maksud Nyi Denyat menghalangi perjalananku? Sebenarnya maksudku sudah jelas. Hanya kau saja yang pura-pura tidak tahu. Maaf Nyi, aku betul-betul tidak tahu maksudnya Nyi Denyat. Apakah kau kira bisa seenaknya kau pergi dari rumahku? Setelah kau bunuh suamiku. Itu. Iya. Maaf Nyi. Bukan aku yang membunuhnya. Lalu siapa? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura linglung kamu, Wulandari. Betul Nyi, aku tidak tahu siapa yang membunuh Tuk Dampel. Jangan coba-coba melangkah lagi. Karena kau sudah terkepung. Mengepungku? Jadi kau tidak percaya kalau kau sudah terkepung? Hei, nyalakan obor-obor kalian. Rupanya banyak sekali yang mengepungku. Bukan hanya 5 orang seperti yang aku duga semula. Nah, kini kau tawananku, Wulan. Dan kau harus kembali ke rumahku. Dalam 1 kali lompatan aku akan bisa lolos dari kepungan ini. Hayo, giring dia. Hiya. Kejar dia. Hiya. Banyak sekali. Aku akan repot kalau mengadakan perlawanan. Hiya. Dari mana orang-orang ini? Tiba-tiba saja sudah menghadangku. Kau harus menyerah, anak manis. Kalau tidak... Kau harus menyerah. Kau harus... Cepat minggir. Hiya. Ayo, jala dia. Lagi-lagi aku terkepung. Seharusnya aku tidak meladeni laki-laki itu. Sehingga aku bisa lari terus. Cepat lepaskan jala itu. Mereka sudah membentangkan jala di depanku. Aku tidak takut. Aku akan robek jala mereka dengan pisau ini. Kau tidak akan bisa lepas dari dalam jala itu, Wulandari. Jala ini terbuat dari besi baja. Memang. Jala itu terbuat dari besi baja. Percuma kau meronta-ronta begitu. Hanya akan menambah sakit badanmu saja, Wulandari. Mari kita bawa tangkapan kita ini kembali ke dusun kita. Kenapa nasibku jadi begini? Baru saja aku lolos dari cengkeraman Tuk Dampel. Kini istrinya menangkap aku. Hari sudah tengah malam. Berarti aku sudah 2 malam dikurung dan diikat di dalam kamar ini. Sedangkan buntelan bajuku dijauhkan dariku. Mungkin mereka takut kalau di dalam buntelan baju itu aku menyimpan sesuatu. Baru sekarang pintu kamar ini dibuka. Aku nyalakan lampu ini supaya aku jelas melihat wajahmu. Sinar lampu itu menyilaukan mataku. Walau kau tidak aku beri makan selama 2 hari, ternyata kau masih segar. Wajah perempuan tua ini sangat sombong. Berbeda ketika pertama kali aku mengenalnya. Kini apa permintaan terakhirmu, Wulan? Apa maksud perempuan itu? Hei, kau dengar kata-kataku? Dengar, Nyi. Kau memang sudah keterlaluan. Apa kau pikir aku ini hanya seorang perempuan tua yang tidak punya kuasa apa-apa? Sejak suamiku meninggal karena kau bunuh, maka akulah yang menggantikannya menjadi tetua dusun ini. Sehingga apa saja yang aku suruh, maka seluruh warga desa ini akan melaksanakannya. Maaf nih, aku tidak tahu. Nah, apa permintaan terakhirmu? Aku tidak mengerti maksudnya. Sebentar lagi, kau akan dihukum mati, Wulan. Apakah Nyi Denyat tidak main-main? Aku bicara sungguh-sungguh. Apa permintaan terakhirmu sebelum kau menjalani hukuman mati? Celaka, dia rupanya tidak main-main. Perempuan tua ini bicara sungguh-sungguh. Tidak ada? Aku hanya minta dibukakan ikatan tangan dan kakiku ini, Nyi. Permintaan itu tidak bisa aku kabulkan. Karena kau perempuan berbahaya. Kalau tangan dan kakimu bebas, maka kau akan bisa membuat bencana. Nah, selain itu, akan aku kabulkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menolong diriku. Tidak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia menolong aku dari bahaya Tuk Dampel. Tapi sayang, Indang tidak tahu kalau aku dalam bahaya. Baiklah kalau begitu. Ada. Ada rupanya. Apa permintaanmu itu? Ayo sebutkan. Tolong bukakan peti kecil di dalam buntelan bajuku itu. Baik. Peti kecil. Apa yang terdapat di dalam peti kecilmu ini? Hanya selembar baju. Cuma selembar baju berwarna merah.
Wulandari lama menatap baju yang dikeluarkan dari peti kecil yang dibuka oleh Nyi Denyat. Wulandari tahu bahwa baju itu milik Indang, sementara Nyi Denyat memandang Wulandari dengan sinis. Nih, cuma selembar baju berwarna merah. Semoga dengan dikeluarkan baju ini dari dalam peti kecil itu, Indang tahu aku dalam bahaya. Aku sudah tahu, Wulan. Indang, kau datang? Iya. Kau ada di mana? Indang, aku ada di belakangmu. Kau bicara dengan siapa? Tenang, aku akan membuka ikatan tangan dan kakimu. Dia melihatmu, Indang. Dia tidak akan melihatku, Wulandari. Percayalah. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara sendiri, Nyi Denyat. Bicara sendiri? Apakah kau sudah gila? Aku tidak tahu, Nyi. Mari, kau harus aku tuntun untuk menerima hukuman mati. Ikatan tangan dan kakimu sudah lepas, Wulan. Kini terserah padamu. Apakah kau akan melawan Nyi Denyat atau kau langsung larikan diri? Hayo bangun. Hayo berdiri. Untuk apa? Malam ini kau harus menjalani hukuman mati. Aku sudah berdiri, Nyi Denyat. Kau bisa bangun dengan cepat. Sedangkan tangan dan kakimu masih terikat. Kawat baja yang mengikat tangan dan kakiku sudah putus. Putus? Sudah kau putuskan? Iya, Nyi. Kurang ajar. Kau menghina aku. Bisa kau menghindar dari tangkapanku, ha? Nyi Denyat, bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Apa maksudmu bicara baik-baik? Aku bukan orang yang membunuh suamimu. Jangan banyak dalih kau. Sebelum aku bekuk, lebih baik kau menyerahkan diri. Percuma, Nyi. Aku tidak akan menyerahkan diriku begitu saja. Karena bukan aku yang bersalah. Kau pikir aku tidak bisa menangkapmu, perempuan hina? Kau permainkan aku, ha? Tidak. Tapi aku ingin bicara bahwa aku tidak bersalah. Hei, orang-orang dusun. Tangkap perempuan hina ini. Hati-hati kau. Orang-orang dusun sedang menuju kemari. Percuma. Aku tidak ingin dijala lagi oleh mereka. Aku tidak peduli. Yang penting kau harus ditangkap. Karena kau perempuan berbahaya. Itu. Yang berdiri di sudut kamar itu. Jangan bingung, Wulan. Aku siap menolongmu. Terima kasih, Indang. Ayo tangkap. Apalagi yang kalian tunggu? Ayo. Wulandari sudah bersiap di sudut kamar. Sementara orang-orang dusun berdesakan masuk ke dalam kamar yang sempit. Masing-masing ingin menangkap Wulandari. Bukan untuk memamerkan kehebatan mereka di hadapan Nyi Denyat. Namun karena masing-masing mereka ingin merangkul tubuh Wulandari yang muda dan gempal itu. Wulandari berdiri memasang kuda-kuda. Matanya sangat awas memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang mengepungnya. Ketika salah seorang mencoba menerkam Wulandari, tiba-tiba saja tubuh gadis itu melayang enteng ke udara, sehingga loloslah terkaman orang itu. Lalu seorang laki-laki yang berbadan kekar juga coba menerkam Wulandari. Tapi lagi-lagi Wulandari lolos dari terkaman, sehingga membuat orang itu penasaran. Kini terkaman datang silih berganti, sehingga Wulandari mulai repot menghadapinya. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Wulandari melompat sambil sesekali melepaskan pukulan ke arah tangan yang meraihnya dengan jahil, sehingga membuat suasana menjadi bertambah panas. Melihat hal itu, Nyi Denyat berteriak supaya orang-orang yang mengepung Wulandari mempergunakan jala. Lalu dengan cepat, jala baja sudah digelar. Wulandari masih berdiri di pojok. Dan ketika jala baja itu mereka tebar, maka jala itu menutup seluruh tubuh Wulandari. Namun tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba jala baja itu bukan menjala Wulandari, tetapi berbalik menjala orang-orang yang melepaskannya. Bahkan juga menjala Nyi Denyat, sehingga suara-suara di dalam jala itu sangat gaduh. Melihat kejadian ini, Wulandari pun terkejut. Tapi tiba-tiba Indang membisikkan sesuatu di telinganya, sehingga Wulandari menjadi maklum. Aku tidak akan melepaskan kalian sebelum kalian mendengar kata-kataku. Jangan pedulikan dia. Yang penting kita harus bisa keluar dari dalam jala baja ini. Lalu kita ringkus perempuan hina itu. Kenapa kalian desak aku? Aduh, kepalaku. Jala ini semakin mengecil. Selamat tinggal. Aku harus meneruskan perjalananku. Kakiku dulu. Tunggu dulu. Apa lagi nih? Lepaskan. Tolong lepaskan aku. Sesak rasanya dijerat jala ini. Ayo cepat lepaskan ikatan jala ini. Akan aku lepaskan ikatan jala ini.
bila bicaraku didengarkan oleh semua orang yang terkurung di dalam jala ini. Mau, ayo bicara, ayo. Aku tidak pernah membunuh Tudampel, dan aku tidak tahu kenapa Tudampel tiba-tiba bisa mati. Jadi aku tidak bersalah. Hanya itu. Apakah kalian mempercayai aku? Ya, ayo lepaskan kami. Iya, lepaskan. Betul percaya? Betul. Baik, aku akan lepaskan ikatan jala ini. Asal kalian membolehkan aku pergi dari dusun ini. Boleh pergi. Baik, aku akan lepaskan ikatan jala ini. Nah, silakan keluar. Ikatan jala sudah aku lepas. Remuk rasanya seluruh persendianku. Nah, sekarang aku pergi. Tunggu dulu. Ada apa lagi nih? Kau tidak bisa pergi. Kau tetap tawananku. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku boleh pergi setelah tali jala itu aku bukakan? Siapa bilang? Bukankah kalian semua bilang begitu? Ya, betul. Betul, dilihat semua janji akan melepaskan dia pergi. Diam kalian semua. Kalian boleh bilang begitu, karena pasti kalian tertarik pada wajahnya yang cantik. Tapi aku tidak. Suamiku mati karena wajah gadis cantik ini. Sehingga malam ini, aku akan menuntut balas atas kematian suamiku. Aku akan robek-robek wajah cantiknya itu. Wah, dilihat. Biarkan saja dia pergi ya. Biarkan saja. Diam kalian. Aku sanggup merobek mukamu, Wulandari. Apakah kau sungguh-sungguh? Walau aku tua begini. Tapi untuk merobek mukamu dengan belati ini, aku masih sanggup. Kau harus hadapi dia, Wulandari. Karena dia memang ingin membunuhmu. Baik, Indah. Akan aku hadapi dia. Andai rupanya kau mengelakkan seranganku, Wulandari. Karena aku tidak ingin bentrok dengan kau. Kalau begitu, aku harus membunuhmu. Lepas pisaumu. Pisauku kau tendang. Karena aku tidak ingin ribut denganmu, Nyi Denyat. Kau harus mampus. Aneh senjatamu. Memang aneh. Tapi kali ini, kau tidak akan bisa lolos dariku, Wulandari. Hati-hati, Wulan. Senjata Nyi Denyat ini sangat berbahaya. Rupanya dia ini orang berilmu juga, Indah. Betul, Wulan. Hati-hatilah. Ilmu Nyi Denyat di sekitar dusun ini tidak ada yang menandingi. Baik, aku akan hati-hati. Aku tidak boleh lagi main-main. Akan aku hadapi Nyi Denyat ini dengan senjataku. Dengan cepat Wulandari mencabut senjata andalannya, yaitu sebuah selendang biru dengan 2 buah bola besi yang diikat dengan benang merah di ujungnya. Lalu selendang itu dipegang erat-erat oleh Wulandari. Sementara Nyi Denyat menjadi heran melihat senjata yang ada di tangan Wulandari. Sebelum Wulandari sempat mempergunakan selendangnya, maka Nyi Denyat sudah menyerang Wulandari dengan ikat pinggang yang kini berubah menjadi sebuah pedang yang tipis dan tajam. Serangan Nyi Denyat sangat berbahaya karena langsung mengarah ke muka Wulandari. Namun Wulandari tidak mundur. Dia tetap diam. Hanya kepalanya saja yang dia miringkan ke kiri. Sehingga serangan itu luput untuk sementara. Ketika Nyi Denyat menarik kembali serangannya, maka tiba-tiba selendang di tangan Wulandari berputar cepat. Lalu kedua buah bola besi yang terdapat di ujung selendang itu menyambar ke tangan Nyi Denyat. Sehingga Nyi Denyat terkejut. Cepat dia tarik tangannya. Sehingga serangan Wulandari juga luput. Pertarungan berjalan sangat seru. Orang-orang dusun menonton dengan tegang. Tampak oleh mereka warna biru diselingi oleh kilat pedang tipis yang berada di tangan Nyi Denyat. Sehingga mereka bingung siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Namun bagi Indang sudah jelas bahwa Wulandari lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Karena Wulandari bertarung hanya mengulur-ulur waktu saja. Ketika Indang membisikkan sesuatu di telinga Wulandari, maka Wulandari mempercepat serangannya. Lalu terdengar bunyi besi berat. Dan tidak lama kemudian pedang tipis di tangan Nyi Denyat terpental. Bahkan bersamaan dengan itu, 2 buah bola besi itu menghantam kening Nyi Denyat. Lalu kedua buah bola besi itu terbenam ke dalam kening perempuan tua itu. Jeritan Nyi Denyat membahana. Dan tidak lama, Nyi Denyat jatuh dan tidak bernyawa lagi. Nyi Denyat memang telah mati. Dan aku sebenarnya menyesal atas kematian dia. Kenapa Kisanak semua gembira atas kejadian ini? Tentu kami gembira, Wulandari. Karena selama ini Nyi Denyat dan suaminya mengatur dusun ini dengan kejam. Betul begitu? Betul, Wulandari. Bahkan yang sangat kejam bukan suaminya, tapi Nyi Denyat sendiri. Dan dia pantas menerima kematian ini. Begitu. Kami sebetulnya berterima kasih atas kejadian ini padamu, Wulandari. Kisanak siapa? Aku bernama Aking. Aku mewakili kawan-kawan yang lain. Begitu. Kawan-kawan, kita sudah melihat kehebatan Wulandari mengalahkan Nyi Denyat. Bagaimana kalau malam ini Wulandari kita angkat menjadi pimpinan di dusun kita ini? Setuju! Betul, Wulandari.
kami semua sudah setuju mengangkatmu menjadi pimpinan kami di dusun ini. Maaf, aku tidak bisa. Apalagi aku masih muda bila dibandingkan dengan Kisanak semua. Wah, kalau tidak bisa siapa lagi yang akan jadi? Pilihlah yang tertua di antara Kisanak. Jangan kecewakan kami, Wulandari. Kami semua sudah setuju bila kau menjadi pemimpin kami di sini. Maaf, aku tidak bisa. Aku masih muda dan lagi aku harus pulang ke kampungku. Saja salah seorang di antara mereka untuk jadi wakilmu di sini, Wulan. Jadi aku tetap jadi pemimpin di dusun ini. Rasanya begitu. Tapi kalau kau punya wakil, maka kau tidak harus tinggal di dusun ini. Baiklah. Baiklah Kisanak semua. Kalau ini merupakan keharusan, maka aku menerima keputusan ini. Tapi aku minta supaya ada yang bisa jadi wakilku di dusun ini. Karena aku harus bepergian jauh dan sering meninggalkan Anda dusun ini. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio menjadi Channel wakilku di sini. Memori 80. Wulandari tampak terdiam ketika orang-orang dusun di tepi pantai beramai-ramai mengaraknya berkeliling dusun malam itu juga. Bahkan Wulandari disanjung-sanjung oleh seluruh penduduk dusun yang tidak begitu banyak jumlahnya. Kejadian itu berlangsung sampai pagi hari, sampai matahari terbit di ufuk timur. Sudah kau kumpulkan barang-barangmu, Wulan? Barangku cuma ini. Tidak ada lagi yang lain. Peti kecil yang berisi pakaianku? Oh iya, aku lupa. Nah, selesai, Indah. Kau akan berangkat malam ini juga, Wulan? Iya, supaya aku cepat sampai di kampungku. Selamat jalan. Terima kasih. Salam untuk suami dan anak-anakmu. Akan aku sampaikan salammu, Wulan. Indah sudah pergi ke negerinya. Kini aku akan pergi meninggalkan dusun ini. Wulan. Ada apa lagi, Hakim? Aku melihat kau bicara. Dengan siapa kau bicara tadi, Wulan? Aku tidak bicara dengan siapa-siapa. Tapi aku dan kawan-kawan yang lain melihat kau bicara tadi. Itu hanya penglihatan kalian saja. Maklum, hari malam, sehingga hal-hal aneh terlihat. Kau sekarang mau kemana, Wulan? Aku harus meneruskan perjalananku dulu. Ya, kenapa tidak menunggu seminggu lagi, Wulan? Iya, Wulan. Kenapa tidak menunggu seminggu lagi? Kenapa harus menunggu seminggu lagi Kisanak semua? Wulan, kau kan tetua kami di dusun ini. Dan seminggu lagi ada upacara persembahan pada penguasa laut. Upacara persembahan? Iya, karena sudah sebulan ini, sejak hilangnya perempuan yang suka berdiri di bawah pohon kemuntung itu, maka kami para nelayan mendapatkan ikan yang banyak. Sehingga kami semua setuju bahwa seminggu lagi kami akan mengadakan persembahan untuk penghuni laut. Karena kami sudah diberi tangkapan ikan yang sangat banyak. Sayang sekali, aku tidak bisa hadir. Karena aku harus meneruskan perjalanan yang sudah tertunda. Bukankah ada Aking sebagai wakilku di dusun ini? Jadi, betul-betul keberangkatanmu tidak bisa menunggu seminggu lagi, Wulan. Aking, bukankah aku sudah lama tertahan di dusun ini? Karena ulah Tuk Dampel dan Nyi Denyat. Sehingga waktuku habis. Nah, kalau upacara itu nanti berlangsung, pimpinlah kawan-kawan kita yang lain dengan baik. Aku sudah setuju kau yang mewakili aku di dusun ini. Ya, kalau begitu, apa boleh buat. Tapi, kami ingin, Wulan, sewaktu-waktu kau datang juga ke dusun ini. Pasti aku akan datang kemari. Karena aku sudah kalian angkat menjadi pemimpin di dusun ini. Nah, Aking dan kawan-kawanku sedusun, izinkan aku berangkat sekarang. Karena waktuku tidak ada lagi. Iya, Wulan. Selamat jalan, Wulan. Hati-hati di jalan, Wulan. Terima kasih. Sayang sekali. Pemimpin kita yang baru tidak bisa hadir dalam upacara persembahan nanti. Kita sudah sampai di mana, Agil? Saya juga tidak tahu, Batara. Di mana kita ini sekarang? Kau juga tidak tahu aliran sungai apa yang kita lalui ini, Agil? Tidak tahu. Tapi menurut petunjuk yang saya terima dari dalam mimpi saya, kita tidak salah jalan. Mari aku bantu mengayuh perahu ini, Agil. Tidak usah, Batara. Angin di sungai ini masih bertiup sedikit. Sepanjang pinggiran sungai ini, kita tidak melihat satu orang pun. Apakah daerah ini tidak ada penduduknya? Ya, sebentar lagi pasti ada orang. Kau yakin? Yakin. Dari mana kau yakin? Tadi aku melihat ada baju yang hanyut. Berarti ada penduduk di sekitar sungai ini. Betul kata-katamu, Agil? Kau melihat orang, Batara? Itu. Ada 2 orang sedang memancing di ujung batu itu. Oh, iya. Hai, Kisanak! Hai, siapa kalian? Kami pengembara. Apa nama tempat ini, Kisanak? Ini Padukuhan Semboja. Padukuhan Semboja? Kau kenal nama Padukuhan Semboja ini, Agil? Tidak, Batara. Apakah tidak ada keterangan di dalam mimpimu? Tidak ada.
bagaimana kalau kita mampir di padukuhan ini? Boleh juga. Mari, kita merapat ke pinggir sungai. Iya. Oi, mau kemana? Kami akan merapat ke pinggir. Hati-hati. Agak ke sana merapatnya. Nanti ikan-ikan di sekitar sini terkejut melihat perahu kalian. Ya. Rupanya orang itu tidak mau terganggu daerah tempat dia memancing. Iya. Sedikit lagi perahu ini akan sampai di tepi sungai. Ya. Cepat melompat ke tepi dan ikatkan perahu ini ke akar pohon itu, Batara. Ya. Batara, bagaimana? Beres. Ya. Akhirnya baru sekarang kita menginjak tanah lagi setelah berlayar sekian lama. Ya, akhirnya. Lihat laki-laki tua tukang pancing itu. Tampaknya dia marah. Dia bertolak pinggang melihat kita. Mari kita datangi dia. Lalu kita minta maaf. Mungkin tempat dia memancing terganggu. Ayolah. Aku kan sudah bilang pada kalian, jangan menambatkan perahu kalian di dekat tempat ini. Tapi kalian tidak menghiraukannya, sehingga ikan-ikan di sekitar tempat ini lari semua. Maafkan kami atas kejadian ini. Tapi aku tidak mendapatkan ikan sehari ini, sehingga tidak ada yang akan aku bawa pulang. Kalau Kisana tidak keberatan, di dalam perahu saya masih banyak ikan. Bawa pulanglah ikan-ikan itu. Hah? Betul? Betul. Ternyata kau baik hati. Hei, Nilota, lihat apa yang aku bawa ini. Oh, Kakang, banyak sekali ikan yang Kakang bawa ini. Berarti hari ini Kakang memancing di tempat yang banyak ikannya. Lota, ikan itu bukan hasil pancinganku, tapi orang ini yang memberikannya padaku. Ada tamu, mari masuk ke gubuk kami. Maaf, kami mengganggu. Tidak, masuklah. Ayo masuk. Iya. Nah, inilah rumah tempat aku tinggal bersama istriku tadi. Iya. Mari, silakan duduk. Iya. Siapakah kisah anak berdua ini sebenarnya? Aku bernama Batara dan kawanku ini bernama Agil. Oh, begitu. Kalau Aki siapa? Namaku Gupuh dan istriku tadi bernama Lota. Dari mana kalian pagi ini? Jalan-jalan keliling desa, Aki. Ayo. Istriku sudah menyiapkan minuman hangat sejak tadi untuk kalian. Iya, terima kasih. Ayo, Agil. Iya. Ayo, mari diminum. Iya, Aki, iya. Dari mana kalian berdua? Kami berjalan-jalan sekeliling padukuhan ini, Nyelota. Apa yang kalian lihat? Padukuhan ini cukup besar nih, tapi penduduknya sepi. Iya, maklumlah nak. Kerajaan sedang dalam keadaan perang, sehingga habis penduduk yang muda-muda berangkat pergi berperang. Masuk kerajaan apakah padukuhan ini, Nyelota? Padukuhan ini termasuk kerajaan Singasari. Singasari? Kenapa kau terkejut, Batara? Aku terkejut karena aku ternyata sudah sampai di wilayah Singasari. Memang, padukuhan ini termasuk wilayah Singasari. Lalu dengan siapa kerajaan Singasari ini berperang, Aki? Katanya dengan kerajaan di seberang lautan. Kalau tidak salah, kerajaan itu bernama Dharmasraya. Banyak orang laki-laki yang pergi berperang ke sana, Batara. Bahkan anak kami juga pergi ke sana. Anak Nyelota juga pergi berperang ke sana? Iya, anak kami satu-satunya. Lalu bagaimana kabar anak Nyelota itu di sana? Ya, kata kawan-kawannya, dia gugur di medan perang. Gugur bela negara, Batara. Kematian anak kami tidak mendapat perhatian apa-apa dari kerajaan, Batara. Sehingga kami merasa sangat sedih. Itulah tadi kata perwira kerajaan bahwa anak kami mati bela negara. Dan itu harus direlakan. Bahkan kami sebagai orang tua harus berbangga hati menerima kenyataan ini. Bahkan kini pasukan Singasari sedang menambah kekuatan, sehingga habis laki-laki muda di padukuhan ini disuruh jadi prajurit kerajaan. Apakah Singasari akan berperang lagi, Nyelota? Katanya untuk mencegah musuh di seberang lautan itu. Musuh di seberang lautan itu? Bukankah kerajaan di seberang lautan itu sudah dapat dikalahkan? Iya, tapi entahlah, aku tidak mengerti. Menurut kabar yang sampai di Singasari, bahwa akan datang musuh yang lebih besar, yaitu tentara Tartar. Tentara Tartar? Berarti dari daratan Cina mereka datang? Entahlah. Pasukan Tartar akan menyerang Dharmasraya. Negeriku akan terancam lagi. Apakah tentara Tartar itu akan menyerbu Dharmasraya, Ki Gupuh? Entahlah, Batara.
Aku sudah bosan mendengar perang terus-menerus. Akibat perang, anak kami satu-satunya sudah gugur. Kalau kau ingin mengetahui tentang berita itu, datang saja ke ibu kota kerajaan. Pasti kau mendapat kabar yang lebih jelas, Batara. Iya, Batara terdiam mendengarkan cerita suami istri tempat dia tinggal itu. Sementara Agil dan Ki Gupuh menghirup minuman hangat yang telah disediakan oleh Nyi Lota. Namun yang mengejutkan Batara adalah ketika Ki Gupuh menerangkan bahwa desa Semboja terletak di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. Kerajaan yang selama ini membuat Batara benci. Sementara Wulandari juga sudah meninggalkan dusun di tepi pantai. Walaupun penduduk dusun itu keberatan. Karena Wulandari sudah mereka angkat menjadi pimpinan mereka. Hal itu terjadi ketika dalam suatu pertarungan dengan Nyi Denyat, Wulandari dapat mengalahkan perempuan tua yang semula baik dan bijaksana itu. Namun rupanya Nyi Denyat sangat tidak disukai oleh penduduk setempat. Sehingga tewasnya Nyi Denyat membuat penduduk dusun bergembira. Tidak aku sangka kalau akhirnya aku sampai di wilayah kerajaan Singasari. Aku juga tidak menyangka kalau tukang perahu yang bernama Agil ini berbaik hati hingga mengantarkan aku sampai di sini. Bahkan yang tidak aku sangka bahwa Ki Gupuh dan istrinya juga berbaik hati sehingga aku dan Agil diberikan tempat menginap di rumah mereka ini. Gil? Agil? Agil sudah tidur. Mungkin dia kecapean setelah berkeliling kampung seharian dengan aku. Betul, Den Ayu, Rana Dewi. Betul. Rana Dewi? Pasti Agil sedang bermimpi bertemu dengan Rana Dewi. Sudah kau antar Batara ke tempat tujuannya? Saya tidak tahu, Den Ayu, Rana Dewi. Apakah saya sudah mengantarkan Batara sampai ke tempat tujuannya? Sudah sampai di mana kalian sekarang, Agil? Kami sudah sampai di Padukuhan Semboja. Di mana letak padukuhan itu? Di wilayah kerajaan Singasari. Sebenarnya obat yang dicari Batara terletak di dasar laut selatan, bukan di kerajaan Singasari. Kalau di dasar laut, bagaimana cara mengambilnya, Den Ayu Rana? Memang sulit, karena kau dan Batara adalah orang biasa, bukan orang-orang seperti aku. Tapi biar sajalah. Siapa tahu Batara akan tahu bagaimana cara mengambilnya. Apakah perlu saya beritahu pada Batara tentang hal ini, Den Ayu Rana? Tidak usah. Biarlah dia tahu sendiri nantinya. Baik, Den Ayu Rana Dewi. Dan apakah perlu saya menemani Batara terus, Den Ayu? Temanilah selama kau anggap cukup. Baik, Den Ayu. Sekarang, kembalilah kau, Agil. Jangan terlampau lama di negeri di balik awan ini. Baik, Den Ayu. Saya permisi. Iya. Tadi malam tidurmu nyenyak sekali, Agil. Iya. Sampai saya bangun kesiangan, Batara. Belum siang. Matahari baru saja terbit kok. Tapi biasanya saya bangun waktu hari masih gelap. Itu karena kau bermimpi bertemu dengan Rana Dewi, kan? Kau tahu, Batara? Karena dalam tidurmu, kau mengigau menyebut nama Rana Dewi. Kau mendengar rupanya. Apa kata Rana Dewi padamu, Agil? Dan Ayu Rana Dewi menanyakan sudah sampai di mana perjalanan kita. Rupanya dia mengikuti kemana kita pergi. Itu karena dia menaruh hati padamu, Batara. Ada-ada saja kau, Agil. Betul. Saya tidak mengada-ada. Sudahlah, sekarang aku mau pergi mencari obat untuk guruku itu. Bukankah hari ini kau akan ke ibu kota kerajaan Singasari, Batara? Iya, cuma aku ragu-ragu. Lebih baik aku pergi mencari obat itu dulu. Kemana kau akan mencarinya? Aku belum tahu. Sulit, karena kau tidak tahu harus mencari kemana. Ki Gupuh mau kemana? Pergi mencari ikan, Batara. Wah, akan pergi jauh memancingnya. Karena Ki Gupuh membawa bekal yang banyak. Iya, aku akan memancing ke laut. Laut kan jauh dari sini. Aku tahu. Nah, aku akan mengajakmu pergi bersamaku, Agil. Karena kau yang punya perahu. Boleh. Bagaimana, Batara? Apakah kau akan ikut? Mau? Ayolah, kalau gitu. Aneh. Sudah semalaman kita memancing ikan. Tidak satu pun ikan yang kita dapat. Mungkin ikan-ikan takut pada kita, Aki. Mana bisa. Iya, Aki. Kita istirahat dulu di tepi pantai ini. Nanti kita ke laut lagi untuk memancing. Ayolah. Aku juga sudah sangat letih. Enak juga duduk di tepi pantai. Sambil ditiup angin laut seperti ini. Mataku jadi mengantuk, Agil. Saya juga, Ki. Agil? Agil dan Ki Gupuh sudah tertidur pulas di tepi pantai ini. Mungkin mereka terlampau letih karena semalaman kerja mereka memancing ikan.
Aku tidak salah lihat. Hei, kenapa tiba-tiba aku melihat ada jalan menuju ke tengah laut? Aku melihat seseorang berdiri di tepi jalan itu. Anda sekarang Dan masih rasanya, mendengarkan Sandiwara aku kenal Radio dengan di dia. channel Memori 80. Nah, dia melambaikan tangannya padaku. Kira Bumi. Hei Batara. Betul, Kira Bumi. Kira Bumi! Kira Bumi? Susah sekali mencarimu, Batara. Rupanya kau ada di sini. Aku juga merasa aneh. Kenapa tiba-tiba Kira Bumi ada di sini? Kau ingat di mana kita berpisah dulu? Ingat, ketika kita pergi menuju dusun Karangbiru. Tapi ketika ombak dan badai menghantam aku, kita sudah tidak bertemu lagi, Kira Bumi. Barulah sekarang kita akhirnya bertemu lagi di tempat yang sejauh ini. Nah, kata orang dusun Karangbiru, kau telah mati, Batara. Sehingga aku menjadi cemas. Tapi setelah aku cari mayatmu ke seluruh pelosok bumi ini, tidak juga bertemu. Maka aku yakin bahwa kau tidak mati. Kau masih hidup, tapi entah di mana. Rupanya kau berada di negeri yang jauh dari kampung halamanmu. Aku memang sudah jauh dari kampung halamanku, Kira Bumi. Bagaimana kabar kampung halamanku, Kira Bumi? Aku tidak tahu, Batara. Karena selama ini aku belum ke sana. Karena aku sibuk mencarimu. Sayang. Ya, memang sayang. Tapi apa boleh buat? Karena kita sama-sama tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apakah kau masih berminat untuk mencari obat untuk Nyai Sepi, Batara? Masih, Kira Bumi. Mari, ikut aku. Kemana? Tempuh jalan ini. Lalu bagaimana dengan kedua kawanku yang sedang tidur itu? Ya, biar saja karena kita tidak akan lama. Tapi ingat, ya, syaratnya tetap sama. Jangan menyapa siapapun yang kau temui di jalan nanti. Dan jangan melihat ke belakang selama di dalam perjalanan nanti. Kalau syarat itu kau langgar, maka akibatnya sama dengan yang kau alami dulu. Bahkan mungkin akan lebih berbahaya. Baik. Semoga aku tidak akan terjebak dengan kejadian seperti dulu lagi. Ayo, ikut aku. Iya. Kita kemana sebenarnya, Kira Bumi? Ke Dusun Karangbiru. Dusun Karangbiru? Bisa dari sini? Bisa, walau jalannya agak jauh. Batara dan Kira Bumi berjalan beriringan di jalan yang lurus dan mulus. Sementara suara-suara aneh terdengar di belakang Batara. Ada rasa ingin melihat ke belakang bagi Batara. Namun rasa itu dia tekan dan dia coba menghilangkannya. Bahkan cobaan yang paling berat pun datang ketika beberapa kali dia berpapasan dengan gadis yang mirip dengan Wulandari. Beberapa kali pula Batara ingin menegurnya, namun cepat-cepat dihilangkan rasa itu. Apalagi ketika gadis yang mirip Wulandari itu menangis terseduh-seduh. Ketika Batara tidak mau berpaling kepadanya. Dan hal yang paling menyesakkan dada adalah ketika Batara dan Kira Bumi melewati suatu lorong di mana rasa panas yang tidak terhingga menghantam mereka. Kira Bumi tampak tenang-tenang saja. Namun Batara sudah tidak tahan memasuki suasana yang sangat panas itu. Keringatnya mulai mengucur deras ke seluruh tubuhnya. Sehingga mau rasanya dia berbalik ke jalan semula. Namun kalau dia berbalik, maka sama dengan dia melihat ke belakang. Sehingga diurungkannya lah niat itu. Batara mencoba berjalan terus. Namun lorong itu masih terasa panjang. Sehingga Batara mulai kehabisan tenaga. Jalannya mulai terhuyung-huyung. Namun Batara tetap bertahan. Dia coba berjalan dengan sisa-sisa tenaganya. Sementara Kira Bumi sudah jauh. Ketika lorong yang panjang itu sudah mereka lalui, Batara sudah tidak kuat lagi berjalan. Tubuhnya sudah terhempas di atas jalan yang mulus dan rapi itu. Sehingga Kira Bumi terkejut. Batara, kenapa kau? Aku haus. Haus? Kenapa kau tiba-tiba jadi haus? Bukankah kita tadi melewati lorong? Lorong? Iya, kenapa? Lorong itu panas sekali, Ki. Panas? Aku tidak merasakan apa-apa, Batara. Kira Bumi, aku haus sekali. Batara, di sini tidak ada air. Ayo bangun. Kira Bumi, aku letih sekali. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Lihatlah, jalan ini sudah habis. Sudah habis?
Dan apa ini? Ini pintu gerbang dusun Karangbiru. Pintu gerbang. Pintu gerbang ini ditutup rapat, Kirabumi. Bangunlah. Sebelum aku mengetuk pintu gerbang ini lebih kuat. Aku sudah tidak ada tenaga, Ki. Batara, rasanya kita akan gagal lagi. Siapa? Aku, Kirabumi. Ada yang sakit? Dia terkena pengaruh lorong yang panjang itu, Dayang. Siapakah dia ini, Kirabumi? Dialah laki-laki yang aku bicarakan itu. Wajahnya tampan, tapi dia sakit. Kalau penguasa Karangbiru melihat keadaannya seperti ini, pasti akan diusir. Dia tidak sakit, tapi dia kehausan. Ya, tunggu. Akan kuambilkan air. Siapa perempuan itu, Kirabumi? Dia salah seorang dayang penjaga pintu gerbang ini, Batara. Ini, minumlah air di dalam kendi ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Bagaimana rasamu sekarang, Batara? Sudah lega, Kirabumi. Cuma kepalaku masih agak pusing. Siapa dia, Dayang? Dia ini laki-laki yang diceritakan Kirabumi dan Ayu Indang Dewi. Dia memang tampan. Pantas kalau Wulandari jatuh cinta padanya. Sayang dia sakit. Pasti suamiku tidak suka. Dia tidak sakit, Indang Dewi. Dia hanya masih lemah. Apa mulai terasa sakit ke sana? Kepalaku masih terasa pusing. Betul kan, Kirabumi? Dia masih sakit. Kami tidak mau ada orang yang membawa wabah penyakit masuk ke dusun ini. Lalu bagaimana, Indang Dewi? Kembalikan ke tempatnya semula. Kemana, Kirabumi? Kenapa aku sudah berada di tepi pantai lagi? Kemana perempuan yang bernama Indang Dewi tadi? Apakah aku tertidur? Apakah aku bermimpi? Rasanya tidak. Jalan lurus menuju ke tengah laut itu masih tampak olehku. Dan kini jalan itu mulai hilang perlahan-lahan. Aki Gupuh dan Agil masih tertidur pulas di tepi pantai ini. Batara masih terduduk di tepi pantai. Matanya memandang ke tengah laut. Sementara keringat di tubuhnya masih mengucur deras. Batara merasa aneh. Kejadian apakah yang baru saja dialaminya? Pengalaman kemarin siang itu benar-benar aneh. Aku dan Agil tertidur pulas. Sementara kau sudah berjalan ke negeri yang aneh. Memang aneh, Ki Gupuh. Karena tiba-tiba saja jalan itu hilang perlahan-lahan dari hadapanku. Lalu yang ada hanya laut yang terbentang luas. Maaf, Batara. Hei, mau kemana kau, Agil? Tugasku sudah selesai. Aku sudah mengantarkanmu sampai ke tempat yang kau tuju. Ke tempat yang aku tuju? Bukankah tujuanmu pergi mencari obat untuk gurumu? Sedangkan dusun tempat obat itu berada sudah kau temui. Hanya nasibmu saja yang kurang bagus, sehingga kau belum bisa masuk ke dusun itu. Iya, tapi bukankah menurut perjanjian saya dengan Den Ayu Rana Dewi, bahwa saya harus mengantarkanmu ke tempat obat itu disimpan. Dan itu telah kau temui. Sehingga saya rasa selesailah tugas saya mengantarkanmu. Iya, memang begitu. Oh, begitu rupanya perjanjian kalian berdua. Iya, Aki. Sehingga saya mohon diri. Dan saya mengucapkan terima kasih karena saya telah merepotkan Aki Gupuh dan Nyi Lota. Tidak usah kau pikirkan itu. Tapi alangkah baiknya kalau kau menginap dulu di sini barang seminggu, 2 minggu lagi, Agil. Maaf, Aki. Saya sudah terlampau lama meninggalkan keluarga saya. Sehingga saya tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Baiklah. Terima kasih atas jeripayahmu mengantarkan aku sampai di sini, Agil. Iya, Batara. Sama-sama. Aki Gupuh, tolong sampaikan salam saya untuk Nyi Lota. Ya, nanti aku sampaikan kalau Nyi Lota sudah kembali dari pasar, ya? Iya, Aki. Saya permisi. Iya. Hati-hati di jalan, Agil. Ya, Batara. Wah, pemuda itu orang baik rupanya, Batara. Memang dia orang baik, Aki. Aku harap kau tidak meninggalkan padukuhan ini secepat dia, Batara. Kalau kau pergi,
tentu aku dan istriku akan merasa sepi kembali. Iya, Ki. Aku akan pergi setelah mendapatkan obat yang aku cari. Syukurlah. Kalau kau ada di sini, serasa anakku hidup kembali. Aki Gupu ada-ada saja. Bahkan kalau kau mau, aku bersedia mengantarkanmu melihat-lihat ibu kota kerajaan Singasari. Baik, Aki. Kapan kau akan pergi ke ibu kota? Besok atau lusa? Besok juga boleh, Aki. Sekalian aku ingin melihat-lihat kemegahan kerajaan Singasari. Baik. Besok pagi-pagi kita berangkat. Sehingga kau akan tahu untuk apa kerajaan Singasari mempersiapkan pasukannya. Perang apa lagi yang akan dihadapi oleh Singasari? Iya, Ki. Perang apa lagi yang akan dihadapi oleh Singasari, Ki Wista? Sehingga mereka menyuruh kerajaan Dharmasraya mempersiapkan pasukan secara besar-besaran? Entahlah dan Ayu Gandini. Tapi menurut cerita orang, pasukan Dharmasraya dan pasukan Singasari akan mengadakan penyerbuan besar-besaran ke arah utara untuk menaklukkan kerajaan Pagariyung. Pasti mereka sedang memperebutkan pasaran perdagangan lada di sana. Mungkin juga. Siapa yang menunggang kuda itu, Ki Wista? Kalau tidak salah, yang menunggang kuda itu adalah Hungta dan Ayu. Kebetulan. Pasti Hungta tahu tentang rencana penyerbuan itu. Apakah betul begitu dan Ayu? Dia tahu segalanya, Ki Wista. Tampaknya Hungta habis menempuh perjalanan jauh. Betul dan Ayu. Ya. Wah, lupanya dan Ayu sudah tahu kedatanganku, Sehingga dan Ayu berdiri menunggu aku di depan pendopo. Kebetulan aku dan Ki Wista melihatmu, Hungta. Lalu aku menunggumu di sini. Rupanya kau baru saja menempuh perjalanan jauh, Hungta. Ki Wista tahu rupanya. Pakaianmu penuh debu. Aku memang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ki Wista, suruh orang mengurus kuda Hungta. Baik dan Ayu. Mari Hungta, lebih baik kita bicara di dalam sambil menikmati hidangan dan minuman hangat. Ya, baik dan Ayu. Hari sudah mulai malam, Hungta. Lebih baik kau menginap di sini. Berbahaya kalau berjalan malam hari. Apakah aku tidak merepotkan dan Ayu? Tidak. Ya, baiklah. Aku akan menginap di sini. Besok baru aku meneruskan perjalanan. Nah, memang harus begitu. Hungta, aku mau bertanya padamu. Tentang apa? Apakah tentang perdagangan lada? Bukan. Tapi tentang rencana negerimu mengirim pasukan untuk menyerang Singasari. Itu. Iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Asal kau tidak bilang pada orang lain. Untuk apa aku bilang pada orang lain, Hungta? Iya. Sedangkan orang lain banyak yang tidak bisa dipercaya lagi. Memang begitu. Susah untuk mempercaya orang saat sekarang ini. Nah, bagaimana rencana negerimu, Hungta? Sebenarnya negeriku akan memasuki kerajaan ini. Betul itu, Hungta? Ya, betul. Tentara negeriku akan mulai menyerang dari arah utara. Itu sebabnya pasukan Singasari dan pasukan Dharmasraya bergerak ke arah utara untuk menghadang pasukan yang mulia kubilaikan. Itu sebabnya pasukan-pasukan kerajaan Dharmasraya dikirim ke sana? Ya, memang begitu. Sambil menyerang dan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang perjalanan mereka. Tapi, kenapa kerajaan Dharmasraya tahu bahwa pasukan negerimu akan mulai masuk dari sebelah utara? Ya, itulah yang gue bilang tadi. Orang-orang sekarang susah dipercaya. Sedikit saja kita bicara, maka berita itu sudah sampai ke dalam keraton Dharmasraya. Tapi aku bisa dipercaya, bukan? Kau di luar orang-orang yang aku maksud itu, Denayu. Kau memang orang yang bisa dipercaya. Itu sebabnya aku mau bercerita tentang rahasia ini padamu. Lalu, kapan pasukan dari negerimu akan datang menyerbu, Hungta? Ya, entahlah. Tetapi pasti tidak lama lagi. Ki Wista. Ya. Belum pulang juga pedagang yang bernama Hungta itu? Belum, Tembong. Itu kudanya masih tertambat di sana. Padahal hari sudah larut malam. Mungkin dia menginap. Menginap di sini? Di mana lagi kalau bukan di sini? Maksudku, dia menginap di rumah Denayu Gandini? Bisa saja begitu. Bukankah rumah Den Ayu banyak kamarnya? Iya, memang bisa begitu. Kurang ajar. Pasti laki-laki pedagang lada itu sedang merayu Gandini. Sehingga Gandini lupa padaku. Padahal aku ada janji untuk bertemu di taman dengan Gandini malam ini. Nah, lihat. Den Ayu Gandini dan Hungta berjalan ke belakang rumah. Oh ya? Pasti laki-laki itu sedang berjumpa dengan Gandini. Sehingga mereka pindah duduk ke belakang rumah. Hei, Tembong. Betul. Bahwa di belakang rumah itu tertutup rapat. Tidak satu orang pun bisa masuk ke sana tanpa seizin Gandini. Tembong. Ada apa, Ki Wista? Pasti kau sedang melamun. Melamun? Dari tadi aku bicara kau diam saja. Maaf. Aku tidak mendengar, Ki. Ayo kita pulang. Aku di sini dulu saja, Ki.
Untuk apa lagi? Menjaga keamanan di sekitar rumah ini. Bukankah sudah banyak prajurit yang berjaga-jaga di sekitar rumah Den Ayu ini? Iya, tapi aku masih ingin di sini. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Dan jangan lupa, besok kita bertemu di alun-alun. Tentu. Bukankah besok pagi prajurit-prajurit Mentilin akan berlatih olah keprajuritan? Iya, karena penyerbuan ke Tegalsari tidak akan lama lagi. Nah, aku pulang dulu. Silakan Gwista. Nah, kini aku sendiri. Aku bebas masuk ke sana. Tapi, apakah sopan kalau aku masuk ke rumah Gandini? Aku ingin sekali memergoki apa yang sedang dikerjakan oleh mereka berdua. Kalau aku masuk, tiba-tiba Gandini marah melihat aku. Wah, bagaimana ya? Aku bilang saja, aku tidak tahu. Bukankah aku dan Gandini ada janji untuk bertemu malam ini? Ya, aku masuk saja. Aku pura-pura tidak tahu. Bahkan, aku akan bilang pada Gandini bahwa aku memenuhi janjiku padanya malam ini. Di sini sepi. Tidak ada orang. Pasti Gandini dan Hungta berada di ruang belakang. Aku harus masuk. Oh, juga sepi di sini. Tidak ada siapa-siapa. Di mana mereka? Apakah mereka berada di taman di belakang rumah ini? Coba aku lihat ke sana. Tembong? Hampir aku dan Hungta melukaimu. Mana Hungta, Den Ayu? Itu di atas kusen rumah ini. Kalau melihat caranya laki-laki itu berdiri di atas kusen pintu rumah ini, wah, pasti dia orang yang berilmu tinggi. Den Ayu telah menghunus senjata. Itu karena langkah kakimu mencurigakan. Maaf, aku tidak tahu kalau yang masuk kemari itu adalah orang dalam sendiri. Hampir aku jadi bulan-bulanan mereka berdua. Ada apa sebenarnya, Tembong? Aku hanya sedang memeriksa keamanan rumah ini. Pergilah, kami bisa menjaga keamanan diri kami masing-masing. Baik, aku permisi, Den Ayu. Sialan, aku tidak memergoki mereka sedang berbuat mesum. Tapi kalau aku memergoki mereka, aku mau bertindak apa terhadap mereka ya? Aku tidak punya kepandian apa-apa tentang ilmu olah kadikjayaan. Sementara mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tembong? Den Ayu, mengapa kan ini menyusulku? Wah, tampaknya dia marah padaku. Kurang ajar kau. Apakah kau tidak tahu kalau aku ada tamu? Maafkan Dini, aku bukan tidak tahu kalau ada tamu. Tapi bukankah kita sudah berjanji bahwa malam ini kita akan bertemu? Itu sebabnya aku masuk ke dalam rumahmu tadi. Janji itu tidak ada bila aku ada tamu seperti ini. Apalagi tamu itu tamu terhormat. Bahkan dia adalah sumber dana untuk kita mengadakan penyerbuan ke Tegalsari. Maaf. Aku tidak tahu kan ini. Kalau aku sedang marah begini, jangan kau sebut namaku seenaknya saja. Panggil aku Den Ayu. Iya Den Ayu. Cara kau masuk rumahku saja sudah menunjukkan bahwa kau bukan ingin menemui aku, tapi ingin mengintip apa yang aku lakukan pada tamuku itu. Maaf Den Ayu, tidak begitu maksud saya. Saya memberanikan diri untuk masuk ke rumah Den Ayu karena sudah ada janji. Kalau saya tidak memenuhi janji, ya tentu nanti Den Ayu akan marah pada saya. Pandai betul kau berdalih. Saya tidak berdalih Den Ayu, tetapi memang malam ini saya harus datang ke tempat Den Ayu. Sudah, lain kali kau lakukan ini lagi, maka lehermu akan aku penggal. Tembong lama berdiri di halaman rumah Gandini, sementara Gandini masih mengomel panjang lebar padanya. Di kejauhan, Hungta berdiri memperhatikan kejadian itu. Hungta tersenyum melihat Gandini memarahi bawahannya. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-15 Kelopak Bunga Teratai, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan bekal lin Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.